Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rofiatul Kuliah dari HES 3C. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 1 yang membahas tentang mengenai hadis perintah mencari nafkah untuk mata kuliah hadis hukum ekonomi syariah. Oke, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan yaitu saudari kita Lantip Sayekti Mituhu, yang kedua Fathun Nur Rahman, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Mila Rofiatul Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang pertama, hadis perintah bekerja, yang bacaannya sebagai berikut ini. Wa alaihi Allahu sallallahu Rasulullah man Zubaidi anti kariba bani ikdami an rajula anfaqa wa ma yadahi wa alimin atiyab kasbar rajulu kasaba maqala salama rajulu anfaqu wa ma yadihi amali min atyab kasbar rajulu kasaba wa qala salama sadaqatun fahuwa wa khadimi wa waladihi wa ahlihi nafsihi, yang artinya dari Miqdad bin Madi Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha laki-laki kecuali dari hasil kerja kerasnya sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, anak dan keluarga, anak, istri, dan pembantunya disebut sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini, Rasulullah itu memotivasi kita untuk supaya bekerja giat, karena kita tidak boleh berpangku tangan apalagi meminta-minta kepada orang lain, karena hukumnya haram untuk meminta-minta kepada orang lain, mengemis kepada orang lain, walaupun itu adalah cara yang cepat. Dan di sini Rasulullah memberikan motivasi kepada kita kalau kita bekerja keras, bekerja untuk mencari nafkah kepada anak, istri, atau pembantu kita, maka bekerja itu dihitung pahala dan memberikannya dihitung sebagai sedekah. Yang kedua, hadis tentang bekerja dengan giat. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang bunyi hadisnya saya bacakan: annakum lan yaqulu wa salama alaihi Allahu sallallahu rasulan sami'ta qala anullahu radiya umar an bitona wa taruhu himason taqdu dairon yarzuku kama larazaqakum tawakkalihi haqqallahi ala tatawakkal, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang pada sore hari dengan keadaan perut kenyang. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi nomor 2344, Ahmad bab 1 halaman 30, Ibnu Majah nomor 4164.
maksud dari hadis ini, jadi ketika kita sudah berusaha untuk mencari pekerjaan atau bekerja keras tapi kita belum mendapatkan hasil, kita harus bersabar atau bertawakal kepada Allah. Mungkin hari ini kita belum mendapatkan rezeki dari Allah, kalau kita bersabar pasti akan mendapatkannya dan lebih banyak dari yang sekarang, seperti itu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hadis riwayat At-Tabrani. Man amsa kalamin amali yadaihi amsa fafulai. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya atau mencari nafkah, maka di saat itu diampuni doa baginya. Hadis riwayat Tabrani. 3. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa man amali yadai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Nabi Dawud tidak makan melainkan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat nomor 2073. Kemudian kandungan penjelasan hadis di atas perintah kepada orang muslim untuk bekerja dan agar rizkinya diperoleh dari hasil keringat jerih payah sendiri, keutamaan bekerja dengan tangan sendiri, dan apa yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri lebih diutamakan daripada yang dikerjakan oleh orang lain. Penyebutan Nabi Dawud secara khusus dalam hadis ini karena pembatasan dirinya untuk makan dari hasil kerjanya sendiri bukanlah sesuatu yang diperlukan, karena beliau merupakan khalifah di muka bumi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau hanya berusaha mencari makan dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu Nabi memposisikannya dalam posisi hujah, karena penyebutan sesuatu dengan disertai dalilnya lebih menyentuh jiwa dan akan giat untuk bekerjanya. C. Hadis tentang hikmah bekerja. 1. Hadis dari At-Tabrani wa an Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yajibu idza amali ahadukum amalan ayyum kinah. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Sekian. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Man amsa kalla min amali yadaihi amsa maghfurullah. Artinya, barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya atau mencari nafkah, maka di saat itu mereka akan diampuni dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'as syuhada wa fi riwayah ma'an nabiyini was-shadiqina was-syuhada yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Artinya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Selanjutnya yaitu kandungan hadis tersebut. Pertama yaitu ketika kita bekerja dalam suatu pekerjaan sesuai dengan juknis atau koridor dan tidak melanggar aturan-aturan agama, yaitu jujur, amanah, bekerja keras, dan lain-lain, maka Allah akan mencintainya dan mengasihinya sesuai apa yang dia lakukan. Untuk hadis yang kedua, ketika kita sedang kelelahan sampai tertidur di sore hari dikarenakan lelah akibat pekerjaan, maka Allah akan menghapus dosa lewat lelahnya itu. Dari hadis ketiga kita sebutkan tadi bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka tidak hanya sebagai pedagang, tapi semua pekerjaan kita bersikap jujur, amanah, tidak menipu sana sini, maka kita akan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang soleh pada hari kiamat, dan kita disejajarkan dengan para syuhadanya. Terima kasih dari kelompok 1 atas nama Mila Rafiatul Ulia, Lantip Sayakti Miktuhu, dan Fathun Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.